Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Dan pagi ini kita akan memasuki kembali bab wasiat yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan ke belakang bersama Ustazuna Ustaz Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah yang ingin bertanya dalam pembahasan ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadul masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan dalam bab wasiat dalam subbahasan tentang al-wasi, orang yang menjalankan wasiat, apa saja aturan-aturan yang boleh dan harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibril. Fadhal ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa ta'ala wa nitajara lahum ay idza tajara wa 'amila hadzal wasi fi amwal al-qasirin litanmu falaysa lahum min ribhi shay' maqabil 'amalihi li'anna hadha ribhi nama'u malihim wal aslu anna al-wasi ya'mal al-qasirina muhtasiban falaysa lahu ujratun muqabil 'amalihi fi amwalihim wa la yasihu lahu an yafrida li nafsihi ujratan muqabil hadzal 'amal li'anna istihqaq al-ujrata yahtaju ila aqdin wa la yasihu lahu an yaq'ada li nafsihi li nafsihi. Dan apabila orang yang diberikan hak pengelolaan harta atau wali mengelola harta mereka, apabila seseorang melakukan pengelolaan terhadap harta qasirin, yang al-qasirin bimana tidak bernilai. Al-yatama wal majanin. Apabila seseorang yang mengelola harta anak yatim kemudian untuk dikembangkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikit pun keuntungan dari usaha yang dijalankannya, karena sesungguhnya harta tersebut adalah merupakan harta yang tumbuh atau berkembang dari apa yang mereka miliki. Dan secara hukum asal, orang yang diberikan wasiat maka mengamalkan atau mengelola harta anak yatim tersebut dalam rangka mengharapkan pahala, maka tidak diperbolehkan baginya mengambil upah daripada harta yang dikembangkan tersebut dari harta mereka, dan tidak juga untuk dihabiskan untuk dirinya. Wala yasihu lahu an yufrida li nafsihi ujrah. Tidak boleh juga dia menetapkan dengan sesuai dengan kehendaknya sebagai suatu upah atau mengambil upah dari hasil kelola usaha yang dijalankannya, karena keberhakan ujrah atau upah membutuhkan kepada suatu akad dan dia tidak dikatakan sah untuk
berakad untuk dirinya sendiri. Nah, Iya. Bila wasi seperti yang sudah kita katakan di awal, nah, seseorang ketika sakit akan wafat atau ketika dia masih segar, dia mengatakan kepada saudaranya yang punya usaha profesional dan amanah, atau kepada temannya atau kepada tetangganya, bila saya wafat, kamu jadi wasi saya, mengurus anak-anak saya yang masih yatim, membagikan warisan saya, dan ada anak saya yang umpamanya Down syndrome, ya, atau bahkan sampai pada status tidak normal, tidak sehat, gila. Tolong biaya hidupnya uruskan dari harta yang saya tinggalkan kalau saya wafat. Qadarullah, orang yang berwasiat ini wafat. Temannya tadi, umpamanya yang wafat ini namanya Ahmad. Dia berwasiat kepada Pak Amir. Pak Amir berarti statusnya wasi. Ya. Ketika Ahmad wafat, maka Pak Amir langsung membagikan warisannya dari Pak Ahmad. Hartanya dibagi, anaknya ada laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, istri Pak Ahmad dapat 1/8 diberikan. Adapun ada anaknya yang yatim, ada Down syndrome, ada yang gila, ini Pak Amir yang mengasuhnya. Otomatis harta warisannya di tangan Pak Amir. Ini harta warisan, ya, sebaiknya si wasi ini, Pak Amir ini kembangkan. Karena walaupun itu dalam bentuk emas umpamanya, alhamdulillah Pak Ahmad memiliki emas yang banyak dan dibagi-bagi, dan ketika dia wafat dibagi-bagikan oleh Pak Amir wasinya, maka dapat anak laki-lakinya umpamanya 2 kilo emas, anak perempuannya 1 kilo emas. Ada 2 orang yang, 1 anak laki masih yatim, 1 anak perempuan yang Down syndrome atau gila, didapat yang laki-laki yang yatim 2 miliar, 2 kilo emas, 1 kilo emas kalau sekarang ya. Kemudian yang gila dapat setengahnya, yaitu 1/2 kilo emas atau 1 miliar. Daripada dia keluarkan dari uang ini, dari emas ini, biaya hidup anak yatim ini. Anak yatim umpamanya butuh bersekolah, dia bayarkan, butuh tempat tinggal, sewa, disewakan. Ya, kalau dia bersama ibunya dan ibunya mau, karena belum menikah dan ingin dekat dengan anaknya, tetap sama ibunya, tapi biaya hidup anak yatim ini bukan ibunya yang nanggung. Ini Pak Amir yang ngasih per bulan ke ibunya. Bu, ini dana dititipkan oleh Pak Ahmad, dahulu saya mengelola, ini per bulan saya kasih biaya hidup anak ibu yang laki-laki dan perempuan. Apa per bulan? Ya, yang Ahmad kecil sih biayanya, paling 2 jutaan, tapi yang perempuan ini yang banyak biayanya. Ya, karena dia berkebutuhan khusus, 4 juta. Diambilkan dari harta masing-masing. Karena banyak sisanya itu. Yang anak laki-lakinya terdapat 2 miliar, Pak Amir biarkan setahun kali 4 juta kali setahun, berarti berapa? Kayak 12, 48 ya. 48 juta diamankan, bahkan mungkin 100 juta diamankan oleh Pak Amir, nggak diganggu-gugat, diletakkan di rekening bank umpamanya. Yang sisanya 800 juta sekian, 900 juta, 960 juta diputar, atau 900 juta 1,9 miliar
diputar oleh Pak Amir dalam bentuk usaha. Yang punya anak perempuan yang kebutuhan khusus juga begitu. Kebutuhannya adalah lebih besar tadi, anggap kita katakan 10 juta per bulan, 120 juta. Yang 120 juta diberi titip ke ibunya per bulan, namanya 10 juta, yang selisihnya diputar oleh Pak Amir. Kasihan, ini kalau saya tidak putar, ini habis terus dipakai. Tapi kalau diputar, ya walaupun untung kecil, cari usaha yang aman, untungnya kecil, umpamanya 20% per tahun, 30% per tahun, tapi anak-anak ini hartanya bertambah. Itu yang pernah diingatkan oleh Umar. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu dagangkan agar tidak habis dimakan zakat dan dimakan kebutuhan hariannya. Dalam hal memutar harta ini, Pak Amir, waktunya terpakai kan ya? Sahih. Terpakai. Tafarruq ya. Ya. Maka bolehkah dia mengambil bagi hasil? Ya. Itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Sahih. Kalau umpamanya dia masukkan dalam usaha dagang dia, berarti tidak akan menggerus waktu yang khusus. Maka bagi hasil tidak boleh diambil. Ya. Karena pada dasarnya seorang wasi itu sifatnya dia bekerja mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dan juga tidak boleh diambil upah bagi hasil itu, karena untuk akad mudharabah, mengambil upah bagi hasil itu harus ada akad. Sedangkan wasi dia megang harta anak yatim, bagaimana dia berakad dengan dirinya? Tidak boleh. Maka dengan demikian dia tidak boleh ngambil, ya kalau umpamanya saya terima modal orang, saya putar dalam usaha, saya dapat umpamanya bagi hasil 30%. Ini saya ambil 20% dah. Tidak boleh. Nah. Haram hukumnya. Lanjut. Walahu an ya'kula min malihim indal hajati biqadri amalihi wala ghurma alaihi. Dan dia diperbolehkan untuk memakan dari harta mereka apabila memang dibutuhkan sesuai dengan batasan usaha dan kerjanya, dan wala ghurma alaihi, dan tidak perlu ada penggantian. Nah, Dan dia tidak terhutang. Sahih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa batal yatama hatta idza balaghu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidara an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Syahidnya, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Walima sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu salahu rajul faqala laisa limal wali yatim, faqala sallallahu alaihi wasallam qul min mali yatimika ghairi musrafin wala muta'athilin malan min ghairi an taqiyama lika bimalihi. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta dan aku memiliki anak-anak yatim." Maka Rasul bersabda, "Makanlah dari harta anak yatim tersebut dengan tanpa melampaui dari batasan dan dengan tanpa untuk memperbanyak harta, dan dengan tanpa menjaga hartamu dengan hartanya." Nah, walaysa lahu an yazida ala qadri hajatihi. Tidak boleh dia mengambil berlebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidupnya. Walau kana amalihi fi mali yatim yastahiqu alaihi akthar min al-qadri alladhi yahtajuhu.
betapapun dari apa yang dia usahakan dari harta anak yatim tersebut, dan dia berhak untuk mendapatkan lebih dari nilai yang dia ambil untuk kebutuhannya. Lianna Allah Ta'ala innama rakhasa lahu fil aqli min mali yatim min ajli faqrihi fala yajuzu lahu an ya'khudha minhu ila ma yadfa'u anhu al-faqr. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rukhsah, keringanan baginya untuk mengambil harta yatim untuk dia bisa makan atau memakan harta tersebut karena kefakirannya, dan tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil berlebih apa yang telah dia serahkan dari harta anak yatim. Nah. Tadi dia tidak boleh mengambil sebagai laba dari mengelola harta anak yatim tadi. Insyaallah. Tapi kalau mengambil untuk dimakan karena kondisinya fakir, ini boleh. Ya. Karena dia mengambil karena status fakir, ya dia tidak boleh mengambil lebih dari haknya. Kalau umpamanya dia mengelola harta orang lain, dapat umpamanya 30% laba bersih. Ya. 30% dari laba bersih, umpamanya laba bersih setahun 100 juta. Dia dapat 30 juta. Ya, dia dalam rangka mengelola harta anak yatim ini, tidak boleh dia mengambil 30 juta tadi. Lalu berapa yang boleh dia ambil? Firman Allah tadi, "Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Bila kalian fakir, ambil untuk makan. Ya, dan Nabi mengatakan ghairu muta'assinin malan, tidak untuk mengembangkan harta, memperkaya diri. Lalu kebutuhan Pak Amir tadi dalam biaya hidupnya umpamanya per bulannya 5 juta. Ya. Yang boleh diambil hanya untuk biaya makan kebutuhan pokoknya tadi 5 juta per bulan. Allahu a'lam. Walaysa lahu an yusiya bima afwan. Walakin ولا يأكل الوصي من أموال ولا يأكل الوصي من أموال الخاسرين شيئا إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن إذا فرض له الموصي شيئا أو فرض له الحاكم أجرة بقدر عمله جاز له أخذه لأن الوصي بمنزلة الوكيل والوكالة تجوز bija'lin fakadzalikal wasiyah. Dan orang yang diberikan wasiat tidak diperbolehkan memakan harta anak-anak yatim sedikit pun apabila dia telah mendapatkan kecukupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa di antara pemelihara itu hendaklah menahan diri, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Akan tapi apabila dia miskin, maka boleh dia memakan dengan cara yang ma'ruf. Akan tapi apabila ditetapkan atau diberikan hak bagi orang yang mewasiatkan sebagian dari hartanya, atau hakim menetapkan untuknya upah sesuai dengan usaha atau pengelolaan hartanya, maka dia diperbolehkan untuk mengambil sebagian daripada harta anak yatim. Karena orang yang diberikan wasiat sebagaimana kedudukan seorang yang wakil dan wakalah boleh untuk mengambil upah, demikian juga wasiat. Nah. Ya. Tadi boleh untuk makan. Tapi kapan? Ketika dia fakir. Bila kondisi wasihi berkecukupan, alhamdulillah dia punya usaha juga tadi, dan dari usaha itu cukup biaya hidupnya. Nah. Tidak ada kebutuhan yang kurang. Lalu dia masukkan harta anak yatim dalam usaha tadi. Ya, lalu dia potong, tidak boleh. Potong labanya. Untuk sekedar dia makan, tidak boleh karena kamu sudah berkecukupan. Karena Allah mengatakan, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Siapa di antara kalian yang kaya, tahanlah diri dari makan harta anak yatim. Ya. Tetapi apabila
musi menentukan suatu hak untuk wasi. Ketika dahulu Ahmad masih hidup, ya, ketika dia mengatakan ke Amir, ya, atau Amir ini adalah abangnya atau adiknya, bila saya wafat, ya, ini kamu bagikan harta saya kepada ahli waris, dan untuk 2 orang anak saya yang satu yatim dan satu berkebutuhan khusus, kamu pegang hartanya, kamu kembangkan, kamu kelola, otomatis akan mengambil waktumu. Ya, nih saya berikan uang umpamanya 100 gram emas, nah, itu boleh. Tapi mengambil harta anak yatim tidak boleh. Atau qadarullah, dulu si Pak Ahmad tidak ada berucap itu. Dan wasi bisa datang ke hakim, ke penguasa, ya, ke presiden, ke khalifah, atau kalau ada menteri yang mengurus ini, mungkin menteri sosial, tanggung jawab sosial, ada ndak hak bagi pengelola harta anak yatim ini? Ada nggak gaji dari negara? Ya, kalau Kementerian Sosial memberikan kepada dia hak, diberikan per bulan tunjangan sebagai pola harta anak yatim dan kebutuhan khusus tadi, itu baru boleh dia mengambil. Apa alasan dalilnya? Wasi itu sama dengan wakil, dan akad wakalah boleh dengan imbalan. Begitu juga dengan akad wasiyah, boleh mengambil imbalan, tapi bukan imbalan dari harta anak yatim yang dia kelola. Walaysa lahu an yusiya bima usiya ilaihi, dan dia tidak diperbolehkan untuk berwasiat dengan sesuatu yang telah diwasiatkan kepadanya. Ay laysa al-wasil alladhi usiya ilaihi al-wali an yaqul idza mittu fa fulan wasiya ala haula al-qasirin alladhina ana wasi lahu alaihim li'anna tasarrufa هذا الوصي في حق هؤلاء القصار قصار إنما هو بتولية الولي له فليس له حق التفويض إلى غيره كالوكيل. Itu seseorang tidak boleh bagi penerima wasiat yang telah diwasiatkan oleh wali untuk mengatakan apabila aku wafat maka fulan menjadi wasiat dari anak-anak yatim tersebut yang aku telah diwasiatkan oleh wali mereka. Karena tasarruf hadal wasi, perpindahan wasiat dari penerima wasiat ini kepada atas hak anak-anak yatim tersebut tidak lain karena sebab perwalian atau penyerahan wakil yang diserahkan oleh wali mereka, maka tidak boleh dia memindah atau mengganti perwaliannya kepada selainnya sebagai wakil. Nah, ya. Dalam tadi kasus Pak Amir, sekarang dia yang sakit, sudah ngelola hartanya itu sekian tahun, qadarullah datang sakit-sakitan dia. Ya, bolehkah dia mengalihkan wasiat itu kepada orang lain dengan mengatakan kepada umpamanya Pak Amri, Pak Ahmad berwasiat kepada Pak Amir, Pak Amir berwasiat kepada Pak Amri. Dia mengatakan, Pak Amri, kamu tetangga yang baik dan saya tahu itu. Saya menerima wasiat dari Pak Ahmad untuk mengelola anaknya, untuk memelihara anaknya, memberikan biaya hidupnya, pendidikannya, saya perhatiin, dan ada kok hartanya.
bukan pakai harta Anda. Dan hartanya pun saya kembangkan. Tapi sekarang saya sakit-sakitan dan khawatir saya ini adalah akan wafat. Kamu saya tunjuk sebagai penerima kuasa dari saya. Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena seorang wakil tidak boleh mewakilkan kecuali mewakil yang pertama meredoi. Sekarang mewakilnya sudah meninggal, nggak mungkin dia meredoi. Lalu bagaimana bila qadarullah Pak Amir tadi wafat? Ya, kembali kepada negara, hakim. Negara dalam hal ini mungkin Kementerian Sosial, dinas sosial, ya, di mana mereka yang mengelola hal tersebut, atau melalui kantor urusan agama, bisa dinas sosial, ya, dinas sosial lah yang kemudian menunjuk siapa yang layak untuk menjadi wasi, yang menjadi wali untuk 2 orang anak, 1 anak yatim, 1 berkebutuhan khusus tadi. Ya. Naam. Wala yajuzu lil wasi an yabi'a wa yastari min malihim li nafsihi. Dan tidak diperbolehkan bagi penerima wasiat untuk menjual atau membelanjakan harta anak-anak yatim untuk kepentingan dirinya atau kepentingan pribadinya. Fala yajuzu an yastari li nafsihi syai'an min as-silai allati yamliku haula'i al-qusar wa laysa lahu an yastari li haula'i al-qusar sil'atan yamlikuha huwa li'annahu muttahamun bihabati nafsihi bimuhabati nafsihi falam yasih tasarrufuhu fi dhalika kal wakil. Lam yasihha tasarrufu fi dhalika kal wakil. Dan tidak diperbolehkan bagi penerima wasiat untuk menjual atau membelanjakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya. Tidak diperbolehkan baginya untuk membelanjakan untuk diri kepentingan pribadinya sedikit pun dari harta-harta yang dimiliki oleh anak-anak yatim tersebut. Tidak diperbolehkan bagi dia juga untuk membelanjakan untuk anak-anak yatim tersebut suatu harta atau keperluan yang dia miliki, karena li'annahu muttahamun bimuhabati nafsihi, akan tertuduh maksudnya untuk mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri atau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka tidak sah pengelolaan atau pembelanjaan hartanya untuk hal tersebut sebagaimana wakil. Nah, dalam kasus umpamanya Pak Amir ini punya toko, ada toko barang harian, ada toko alat tulis. Ketika anak-anak yang diwasiatkan kepada dia ada kebutuhan pena, kertas, buku, ya, diambilkannya dari tokonya, dia bayarkan pakai uang yang di tangannya, dia buatkan nota. Ini tidak boleh, berarti dia menjual, ya, dan membelikan untuk dirinya. Begitu juga dia ingin jual tanah. Nah, baguslah tanah ini untuk anak-anak ini cocok, ya, 2 tanah berdekatan. Nanti setelah pengembangan dana mereka berdua, saya bangunin pondasi, saya bangunin sehingga nanti mereka punya rumah. Bagus. Tapi ternyata itu 2 kampung itu tanah Pak Amir tadi. Itu tidak boleh. Kalau tanah itu milik orang lain, Pak Amir itu melihat suatu kemaslahatan untuk mereka, boleh. Tapi kalau milik dia, tidak boleh. Karena bagaimanapun, ya, setiap manusia itu pasti lebih berpihak kepada dirinya dari orang lain walaupun anak yatim. Ini dilarang dalam syariat. Wa yajuzu dzalika lil ab wa yajuzu lahu an yastari li auladihi al-sighar bimalihim sil'atan yamlikuha huwa
wa yajuzu an yastari li nafsi silatan yamlikuha ahad awladihi sighar lianna al-ab ghairu muttahamun fi haqqi awladihi. Dan diperbolehkan bagi ayahnya untuk membelanjakan atau memberikan untuk anak-anaknya yang masih kecil dari harta mereka, harta atau suatu barang yang dia miliki, dan diperbolehkan baginya yaitu untuk membelanjakan untuk dirinya suatu barang yang dimiliki oleh salah seorang dari anak-anaknya yang kecil tersebut, karena ayah tidak tertuduh terhadap hak daripada harta anak-anaknya. Ya. Nah, Kalau tadi Pak Amir itu tidak boleh. Dia baik dia lihat ada aset anak yatim tadi dah saya aja yang beli, itu tidak boleh. Atau dia jual tadi alat-alat tulis kebutuhan dua anak yang dia pelihara, tidak boleh. Tapi kalau ayahnya, ya anak-anak ini ibunya wafat, ya lalu ayahnya menjadi pengelola harta anak-anak mereka dari hak ibunya. Ibunya meninggalkan emas, tanah, kebun, ya macam-macam. Dia kelola. Kalau ini boleh. Kayaknya nih uang dari ibunya saya putarkan. Atau mereka anak-anak ini butuh alat tulis, dia berikan dari tokonya dia. Diambilkan dari kebutuhan anak-anak itu dari uangnya yang wasiat dari warisan dari ibunya. Itu boleh. Baik. wala yali mal sabi wal majnun ila al-ab wa wasiyuhu aw al-hakimu. Dan harta anak-anak dan orang gila tidak boleh dikelola kecuali oleh orang tuanya, penerima wasiat, ayah, penerima wasiat, dan hakim atau hakim. Maka ayah mengelola harta anak-anaknya yang masih kecil karena kesempurnaan kasih sayangnya atas mereka. Demikian juga wasiat yang menjadi menggantikan posisi daripada ayah, dan setelah keduanya adalah hakim yang memiliki perwalian secara yang bersifat umum. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna aqarib al-qisar lahum wilayah ala mali haula'il qisar wa awlahum fi dhalika al-jadd thumma al-um wal 'asabat, lakin takunu tawliyat hadha al-qarib an tariq al-hakimi fa in ra'ahu 'adlan salihan lil wilayati ala al-mali wallahu wa illa walla man yasluhu li hadhihi al-wilayah mimman yalihi min aqaribil qisar wa hadha huwal aqrab. Sebagian para ulama berpandangan bahwa kerabat-kerabat dari anak yatim memiliki hak wilayah atau perwalian atas harta mereka, dan yang paling utama di antara mereka adalah kakeknya, kemudian ibunya, dan asobat, kerabat saudara-saudaranya. Akan tetapi perwalian dari kerabat ini ditetapkan berdasarkan ketetapan dan keputusan hakim. Apabila hakim melihat orang tersebut adil dan salih untuk diberikan hak perwalian dari harta anak-anak yatim, maka hak perwalian tersebut diberikan kepadanya. Apabila dipandang bahwa wali tersebut tidak baik untuk pengelolaan harta anak-anak yatim tersebut dari kerabat-kerabat anak yatim tersebut, maka ini tidak. Demikian yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, Ya. Siapa yang berhak mengelola harta anak yatim menjadi wali yang memeliharanya? nah. Pertama adalah ayah. Bila ayahnya sudah wafat, wasi. Apakah ayah dulu berwasiat atau tidak? Kemudian bila tidak berwasiat, hakim. Ya, ini yang dipilih oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Ya. Namun sebagian para ulama berpendapat tidak. Ayah, kalau ayah hidup, kemudian wasi, kemudian kerabat. Kerabat itu seperti kakek. Kerabat prioritasnya adalah kakek,
dari jalur ayah. Bila kakek pun sudah wafat, ibu, tapi tentu perlu diperhatikan ibu ini sudah menikah, ibunya anak-anak yatim ini sudah menikah lagi atau belum. Kalau dia sudah menikah lagi, khawatir terzalimi hak-hak anak yatim ini oleh suami baru ibu atau bapak tirinya. Maka dalam kondisi itu sebaiknya kerabat yang lain. Wal asabah. Asabah, siapa itu asabah? Anak laki-laki, cucu laki-laki dan laki-laki. Kalau tidak ada ayah, kalau tidak ada kakek dari ayah dan seterusnya ke atas melalui jalur laki-laki, bila itu tidak ada saudara laki-laki. Bila saudara laki-laki yang sekandung ada, dia. Kalau tidak ada saudara sekandung yang laki-laki sudah meninggal, anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki. Bila tidak ada, berpindah kepada saudara seayah. Yang laki-laki dari saudara seayah. Kalau beliau tidak ada, berpindah kepada anak dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Bila dia tidak ada, berpindah kepada saudara laki-laki ayah atau paman. Atau kalau tidak ada, berpindah kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau anak laki-laki dari paman dari pamannya, sepupu dari anak yatim ini. Tapi siapa di antara mereka yang berhak? Apakah diurut seperti itu? Ya, pendapat yang terkuat yang mengangkat mereka, yang memberikan hak wilayah, hak pemeliharaan, hak asuh adalah tetap hakim. Dalam hal ini, dalam negara kita melalui pengadilan agama. Ke pengadilan agama yang melihat dari seluruh yang berhak untuk menjadi wali tadi, siapa di antara mereka yang paling soleh, siapa di antara mereka yang paling profesional. Karena kalau soleh saja tapi nggak profesional, kasihan anak yatim ini, hartanya habis. Ya, dua-dua ini penting, orangnya amanah, orangnya baik, sehingga bisa mengasuh dengan baik anak-anak yatim ini. Kalau pengadilan agama melihat ayahnya tidak layak, ibunya tidak layak, ya, apalagi ibunya adalah bapak tirinya, bapak tiri ini sepertinya tidak layak, dengan berbagai pertimbangan, nggak boleh dia membatalkannya pengadilan dan dipindah kepada para kerabat yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin dan ketentuan terkait dengan pengelolaan harta yatim yang dilakukan oleh orang yang diberikan perwalian. Dan untuk memperdalam pembahasan, kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai dengan pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Pak Kadan, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, sedikit di luar tema Ustaz. Silakan. Tentang masalah bagi hasil di dalam mengembangkan hewan ternak Ustaz. Iya. Kan kalau misalkan seperti nanti akal wadasnya itu anak yang pertama untuk pengelola, kemudian anak kedua untuk pemilik, itu kan tidak boleh Ustaz. Betul. Jadi bagaimana kalau misalkan seperti ini Ustaz? Jadi anak yang pertama itu nanti setelah besar dijual,
misalkan totalnya 5 juta misalkan Ustaz. Ya. Lalu dibagi 50% Ustaz. Jadi 2,5 masing-masing haknya Ustaz. Cuman dikarenakan si pengelola itu butuh uang tersebut, maka uang tersebut yang bagian si pemilik itu dipinjam dengan catatan nanti dibayar ketika pencairan anak yang kedua Ustadz. Kalau misalkan nanti di pencairan kedua itu bagian si pengelola itu sama nominalnya dengan pinjamannya, maka dibayarkan lalu impas Ustadz. Kalau misalkan ada kelebihan, si pengelola itu mendapat kembalian. Dan kalau misalkan kurang, maka si pengelola itu masih memiliki tanggungan hutang Ustaz. Dan nanti dibayar sisanya di pencairan yang ketiga kalau misalkan masih kerjasama. Kalau misalkan diakhiri kerjasamanya, maka sisa hutang itu dibayar dengan uang yang lain yang dia miliki Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Tidak boleh. Tidak bolehnya karena ini ya, itu tadi kan yang antum hitungannya anaknya, pertambahan berat indukannya nggak antum hitung kan ya? Jadi maksudnya itu, Saya paham maksud Anda, cuman tidak bolehnya karena Anda salah ngitung. Harusnya yang dihitung pertambahan induknya. Umpamanya yang dibolehkan itu adalah yang jantan seekor, betina 3 umpamanya, 4 ekor. Itu dibeli oleh pemilik, dinilai atau dibeli oleh dia dengan harga umpamanya 10 juta umpamanya. Ya, ini kambing ya varietas unggul, anggap 10 juta. Nanti setelah 1 tahun beranang ya 2 atau 1 atau berapa atau 3 atau 4, yang dihitung bukan anaknya saja yang akan dibagi. Pertambahan dari 10 juta tadi. Ya. Tadi ada anak lahir 2 setelah 6 bulan umpamanya. Selain itu, ini berat juga sudah bertambah. Dinilai semuanya pertambahan ada 5 juta. Ya. Maka untuk si pengelola, kalau disyaratkan dari awal 50-50, dia mengambil 2.500.000. Kalau mau dipinjam dengan seperti tadi tidak ada masalah. Cuman tadi kesalahannya adalah salah menghitung. Yang dihitungnya hanya anak, padahal manfaat atau kelebihan dari bagi hasil tadi itu adalah uang. Yang jumlahnya lebih besar daripada sekedar anak. Jadi Ustaz, jadi induknya itu harus diikutkan juga bagi hasilnya juga Ustaz itu ya? Iya, masalahnya tidak ada anak, apa yang mau dibagi? Tentu kelebihan induknya ini, karena selama dikelola, diasuhnya kan, diasuh. Selama dipelihara, itu kan bertambah beratnya. Ya, sahih. Jadi wajib untuk mengikutkan kebelahan induknya juga Ustaz ya? Iya, kalau tidak rugi pengelola. Tidak ada anak, 5 ekor dia kelola, 5 ekor juga setelah 6 bulan. Padahal beratnya udah bertambah itu. Iya. Cukup jelas keadaan. Anaknya itu tidak bermasalah Ustaz ya? Caranya tadi boleh nggak ada masalah. Ya, cuman yang kurang itu kan induknya Ustaz ya? Ya. Kemudian kalau misalkan si pengelola itu sukarela memelihara induknya, tidak meminta hak bagian kelebihannya, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Setelah ditentukan dia bilang saya sukarela, nah boleh. Tapi itu mohon diulang. Setelah ditentukan haknya dia adalah mazhab Syafi'i. Antum di Cianjur mazhab Syafi'i kan ya? Umumnya Ustaz. Iya, umumnya di Indonesia umumnya. Sahih. Mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh bagi hasil itu modalnya harta. Ini kan kambing harta. Iya. Harus dalam bentuk rupiah. Nah.
uang, emas, perak. Kalau dalam bentuk harta dinilai dengan uang, emas, dan perak. Karena kalau harta seperti tadi tidak jelas pengembangannya. Tapi kalau dengan rupiah jelas pertambahannya. Ya, maka karena itu saya katakan batal kerjasamanya kalau hartanya. Tapi dinilai dengan rupiah, dihitung harganya berapa, kemudian pertambahannya dihitung, bisa jadi pertambahan gemuk, bisa jadi pertambahan anak. Ini Ustaz, mohon maaf tolong diperjelas Ustaz ya. Kalau misalkan si pengelola itu sukarela hanya mengharapkan hasilnya itu dari anaknya saja, kemudian untuk Ya udah dinyatakan dari awal saya mau mengelola, tak sukarela, sebetulnya tidak dapat apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau ada anak, saya dapat setengah anak. Lah, anaknya seekor, gimana bagi setengahnya? Atau 3 ekor, gimana baginya? 1,5. Maka karena itu dinilai dengan uang. Iya Ustaz ya. Cukup jelas ya, Ki? Ya, insyaallah Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembagiannya memang harus jelas nisbah nilai uangnya, Ustaz ya. Cukup clear ya Pak Kaden. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk antum dan teman yang bekerja sama, dan semoga Allah mudahkan usahanya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan yang kedua. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Arfa di perjalanan, Ustaz. Taib. Abu Arfa, silakan pertanyaannya. Ustaz, izin mau bertanya tentang pembayaran zakat, Ustaz. Nah, Jadi, Anda pernah dengar tausiah Ustaz bahwa kalau bisa kita kalau dalam ibadah yang melibatkan harta itu, jangan cuma hartanya saja, tapi kita juga mencoba memberikan secara langsung gitu, hartanya, jangan cuma hartanya aja. Nah, Anda mau mencoba membayar zakat secara langsung, menyampaikan ke yang berhak menerima zakatnya. Nah, setelah Anda mencoba mencari, ternyata kendalanya adalah Anda menghubungi seorang kerabat yang Anda pikir cukup taat, agamanya cukup baik, dan menurut pandangan warga dan pandangan Anda sendiri, sepertinya beliau kekurangan. Nah, tapi kan Ustadz juga pernah bilang cara membayar zakat itu tanyakan berapa kurangnya dari kebutuhan pokok yang akan menerima zakat ini. Nah, permasalahannya adalah setelah Anda coba tanyakan secara halus, yang bersangkutan ini tidak berkenan menyampaikan berapa kurangnya. Jadi berapa zakat yang Anda ingin berikan kepada dia, itu Anda bingung. Takutnya kalau misalnya Anda berikan sejumlah A ternyata itu melebihi, kan itu dia tidak berhak. Nah, khawatir juga beliau tidak memahami bahwa beliau tidak berhak atas kelebihan harta itu, jadinya beliau salah juga. Nah, ini bagaimana ya Ustaz untuk menyikapi seperti ini, Ustaz? Bentar. Kalau antum sampaikan baik-baik, mohon maaf Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, ini kan zakat, ini ibadah saya. Kalau mamanya tidak sesuai, nanti ibadah saya tidak diterima. Ya, di salah syaratnya diberikan kepada fakir miskin. Untuk menentukan fakir miskin itu, ketentuannya adalah orang yang biaya hidupnya, kebutuhan pokoknya lebih besar daripada pendapatannya. Boleh saya tahu kekurangan pendapatannya, karena kalau salah hitung nanti ibadah saya tidak sah, atau bapak atau akang dan teteh nanti makan harta haram. Ya, kecuali kalau ini sedekah biasa, nah itu bisa menjadi hadiah dia. Baik. Baik, Ustaz. Kalau seumpama misalnya Ustaz, saya mengetahui yang bersangkutan ini juga memiliki hutang sejumlah katakanlah 5 juta, tapi kalau kekurangan berapa kebutuhan pokoknya Anda tidak tahu. Nah, kebetulan misalnya tinggal ditanya hutang itu untuk utang yang halal atau utang yang haram.
Untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder? Di motor agar dia bisa bekerja sebagai ojek, Ustaz. Ya, motor kebutuhan penting bagi dia. Tapi ini motor di atas standar, merek yang paling bagus dan mahal, atau motor minimalis untuk dia cocok. Second, Ustaz, bahkan menurut Ana wajar saja. Motor second, motor bekas. Ya, motor bekas ada yang mahal, bahkan ada yang mahal daripada motor baru. Insya Allah enggak, Ustaz. Kendaraannya kendaraan lama, yang penting karena kan kalau ojek itu ada standar tahun pembuatan agar bisa ikut ojek online gitu, Ustaz. Nah, beliau membeli itu dan dengan cara berhutang. Nah, boleh, silahkan Anda bayarkan hutangnya dia. Boleh, Ustaz, seperti itu ya, Ustaz? Boleh. Insyaallah. Insya Allah. Cukup jelas, akhi. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Arfa, dan hati-hati di jalan. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Dengan siapa, silakan? Ya, assalamualaikum. Silakan Umu. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti di Karawang. Baik, Ibu Siti silakan. Dan mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Baik, silakan pertanyaannya. Ustadz, ini mengenai warisan. Halo, Ibu, dimatikan dulu TV atau radionya atau streamingnya. Ada feedback. Bentar. Ya. Ya, sebentar ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, diulangi kembali pertanyaannya, Bu. Silakan. Ya, Ustadz, ini mengenai warisan. Ya. Jadi ada keluarga ya. Silakan, Bu. Jadi si ibu ini si A, keluarga A misalnya, suaminya udah meninggal. Ya. Mereka belum membagi waris. Nah, anaknya itu ada 5. Anaknya itu ada 5. Laki berapa, perempuan berapa, Bu? Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Nah, setelah itu, setelah si suaminya meninggal, belum dibagi sampai sudah 10 tahun lebih mungkin ya. Istri dan kedua orang tua suami masih ada ya, Bu? Kenapa? Istri dan kedua orang tua suami masih ada? Istri dan kedua. Jadi, jadi gini. Ya udahlah. Suami saya, keluarganya, ayahnya sudah meninggal. Nah, belum dibagi waris ya. Suami saya, ayahnya suami siapa namanya? Ayahnya Pak A misalnya ya, si Bapak A. Pak A. Ya, Pak A. Nah, ketika sudah bertahun-tahun belum dibagi, anak-anak itu seolah-olah begini, ada apa ya? Jadi udahlah, ini mah buat ibu saja. Jadi kita mah nggak usah dibagi waris katanya. Jadi peninggalannya itu berupa tanah yang ada bangunannya, rumah yang ditinggali oleh si ibu, dan tanah kosong berupa tanah kosong yang ada bangunannya, kecil lah bangunnya itu ya. Nah, karena anak-anak sudah menyatakan bahwa ya udahlah buat ibu aja, jadi nggak ada tuh pembagian waris. Nah, tapi ada lagi wacana ketika si ibu itu bilang bahwa sok dijual aja ini rumah teh tanah itu ya, tapi ingin harganya tinggi. Maksudnya kalau harganya tinggi, ngebaginya juga istilahnya ada nilainya gitu lah, ada. Nah. Ya maksudnya kalau misalnya harganya tinggi, anak-anak yang 5 itu kebagiannya besar gitulah ya. Yeah. Sedangkan si lokasi rumah dan tanah itu ada di dalam gang yang di dalam banget, yang mungkin nilai jualnya juga kecil, tidak sesuai dengan keinginan si ibu gitu. Yeah. Nah udah setelah itu
ya udahlah, kata di apa sih, di nggak diurus-urus lagi gitu ya. Oke, berarti itu Inti di pertanyaannya rumah saja itu- langsung Ibu. Langsung inti ya, berarti pertanyaannya. di rumah. Jadi warisan itu sekarang menurut Ustadz sah tidak, bahwa ketika anak-anak menyatakan bahwa ya sudahlah buat ibu aja, jadi udah tutup gitu, Baik, kasusnya nggak usah ada harta warisan lagi gitu. Nah, silakan Ustaz. Iya, ketika anak-anaknya menghibahkan hak mereka kepada ibunya, udah berarti punya ibunya semuanya. Terserah ibunya mau jual, mau dibagi-bagiin, nggak mau jual, nggak dibagi-bagiin, terserah dia. Kalau dia wafat, barulah dibagi waris. Baik. Berarti sudah berpindah tangan dan berpindah kepemilikan ya, Ibu. Jadi milik orang tua yang sudah diberikan anak-anaknya. Cukup jelas? Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, silakan di line telepon. Dan bagi yang baru bergabung dalam pembahasan bab wasiat secara khusus, baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan saya Diah di Cinere. Baik, Ibu Diah, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Ustadz, untuk hukum menjual bagasi pesawat saat kita berpergian, misalnya contoh saya pergi ke Kuwait, lalu di sana kan banyak orang-orang yang jualan makanan Indonesia, dan mereka saya jual bagasi saya ke mereka dengan harga sekian. Apakah itu boleh Ustadz? Itu aja sih sebenarnya pertanyaannya. Ibu punya jatah bagasi. Iya, jadi saya punya jatah sisa, misalnya saya hanya pakai 5 kilo. Nah, itu ada sisanya, kalau untuk saya jual ke orang, mereka titip jualan mereka dari sini Ustadz, dari keluarganya yang belikan, lalu titipkan ke saya. Apakah itu boleh? Berarti kan Ibu punya hak jatah bagasi Ibu umpamanya 30 kilo. Nah. Barang Ibu cuma 5 kilo. Iya. Ada sisa 25 kilo. Iya. Ya, kemudian itu barang-barang bekas bagasi ada 25 kilo. Ibu katakan silakan, tapi pakai nama saya. Iya. Ibu kasih kode apa di belakangnya begitu, sehingga ketika sampai di sana boleh. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Dan saya meminta bayaran untuk itu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa, boleh. Oh, Masya baik Ustaz. Cukup, Umu? Jazakallah khairan. Wa iyyak wa jazakillahu khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Prima Pak Ustadz, di Pineng Pak Ustadz. Baik, Prima silahkan pertanyaannya. Iya, Pak Ustadz mau tanya mengenai waris. Beberapa waktu lalu kan ada kajian Ustadz tentang waris ya, tapi saya selalu terlambat tuh Pak Ustadz, mohon maaf. Waris itu bagaimana yang bisa dikatakan dia sah sebagai, wasiat Pak Ustadz, tentang wasiat. Oke. Wasiat itu bagaimana yang dikatakan sebagai sah Pak Ustadz. Misalnya gini, ayah saya itu waktu itu kena COVID ya, dan qadarullah meninggal setelah 2 tahun perjuangan karena komorbidnya. Nah, ketika dia awal kena COVID, beliau langsung buat wasiat gitu Pak Ustadz, ketika kondisinya sudah membaik dan didampingi dengan dengan yang paham lah mengenai faraid ya. Nah, setelah itu beliau meninggal. Apa bunyi wasiatnya? Bunyi wasiatnya itu memberikan haknya, memberikan wasiat kepada seseorang yang bukan ahli waris 1/3 dari total hartanya. Ya, terus? Seperti itu aja Pak Ustadz. Maksudnya ketika wasiat itu dibuat setelah keadaan yang sudah tidak terlalu sehat, itu masih berlaku ya Pak Ustadz? Iya, memang wasiat itu eksekusinya setelah dia wafat. Oh, oke. Jadi tidak masalah kalau misalkan itu dibuatnya ketika beliau kondisinya sedang kurang sehat begitu ya Pak Ustadz ya? Itu diserah terimakan langsung atau nanti serah terimanya setelah dia wafat? Setelah beliau wafat. Sah wasiatnya.
Kalau diserah terimakan langsung namanya atiyah. Oh, oke, baik. Cukup jelas Baik, Akhi, Pak Ustaz. terima. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Wajazakallah khair, barakallahu fiik. Taib, alhamdulillah, dalam pembahasan bab wasiat kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Abian di Cilengsi. Silakan Akhi, fadhol. Ya, mengenai waris ini, Ustaz. Ini ada nenek lah atau seorang ibu, dia punya 8 orang anak ya. Meninggalnya tahun 2011 kan. Sampai sekarang hartanya belum dibagi. Suaminya si nenek ini udah meninggal dari tahun 70 atau 60-an lah. Nah, dia si nenek meninggalkan anak 8 orang, 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, dari 4 anak perempuan ini, yang 2 tahun lalu sudah meninggal. Terus yang perempuan yang 1 punya anak 3 orang laki-laki semuanya. Perempuan yang meninggal berikutnya punya anak 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ingin dihitung warisannya Pak, pertanyaannya? Iya, gitu. Bagaimana cara membaginya ya, Ustaz? Cara baginya, nama neneknya siapa? Nama neneknya NJ ya, Ustaz. Apa namanya, NJ? Iya, Ya, NJ wafat. Kapan wafat NJ? 2011 ya, Ustaz. Saat NJ wafat 2011, 4 anak laki-laki, 4 anak perempuannya masih hidup. Masih, Ustaz. Ya, mereka semuanya dapat. Dibagi setiap anak laki-laki 2 bagian kali 4, 8, anak perempuan 1, 4 tambah 8, 12. Harta NJ dibagi 12 bagian. Anak laki-laki 2 per 12 masing-masing, perempuan 1 per 12. Itu 2011 tadi ya. Ya. Siapa lagi yang wafat setelah itu? Yang setelah itu ada 2 anak perempuannya nenek NJ ini wafat tahun kemarin saat 2024 karena hartanya memang belum dibagi. Iya kan belum dibagi tadi. Ya. Ya. Kemudian wafat, mereka wafat berbarengan atau? Iya, beda 1 bulan lah. Yang wafat pertama siapa dulu? Yang wafat pertama yang anak perempuan tertua lah, lebih tua dari yang Namanya siapa yang saya tanyakan namanya? Namanya Ibu Z. Z wafat. Ketika dia wafat, ayah ibunya sudah wafat. Iya. Dia punya suami? Enggak juga, Ustaz, sudah wafat. Anaknya yang hidup masih berapa orang? Ada 4, Ustaz. Berapa laki dan perempuan? 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Harta Z dibagi 6 bagian. Anak laki-lakinya 2 per 6, 2 per 6, anak perempuannya 1/6, 1/6. Baik harta Z dari warisan NJ atau harta yang lainnya. Baik, Ustaz. Apalagi yang wafat? Yang wafat Ibu D. Bude. Ya. Bude ketika wafat, suami masih hidup? Udah enggak. Udah meninggal. Berapa orang anaknya? Anaknya 3 laki-laki. Ya dibagi 3 harta Bude. Dari pembagian NJ tadi dan harta lainnya. Baik. Cukup Akhi? Cukup. Alhamdulillah. Baik. Wajazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita akan berikan kesempatan 1 pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Akhi di mana? Di Abu Walid dari Bekasi. Silahkan. Fadhol pertanyaannya. Semoga Ustadz dan kru Radio Roja selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Tad, saya mau nanya Tad, ini kan adik ipar saya, namanya Amir, sudah meninggal, meninggalkan istri dan 3 orang anak laki-laki.
itu udah berlangsung hampir 3 tahun. Selama 3 tahun itu yang menyantunin anak-anaknya itu keluarga saya, saya dan istri lah. Ya alhamdulillah. Nah yang saya tanyakan, ini ibunya atau istri dari adik ipar saya ini udah menikah lagi. Apakah anak-anaknya itu tetap menjadi anak yatim, Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Iya, tetap. Bapaknya sudah meninggal kan ya? Iya, tapi ibunya menikah lagi. Iya, karena bukan bapaknya yang baru itu, orang lain. Oh, berarti tetap menjadi anak yatim ya? Berarti tetap kita santunin ya? Statusnya tetap anak yatim. Oh, oke. Mantap. Masalah santun menyantuni tergantung kondisi anak yatim. Bisa jadi anak yatim dari kaya raya, punya 10 kilo emas, nggak perlu disantunin. Tapi kalau dia miskin, tentu lebih penting disantunin daripada orang yang lain. Iya, tetap ya dia keluar dari keluarga nggak mampu juga suaminya. Tapi kita untuk tidak menyinggung perasaan suaminya adik ipar saya ini, kita memberinya secara diam-diam, artinya ke keluarga yang lain supaya dikasihkan ke anak-anak. Nggak perlu diam-diam. Bahkan kalau bapak sambungnya, bapak tirinya ini nggak sholat umpamanya, atau didikannya kasar kepada anak ini, kepada keponakan Anda punya hak untuk datang ke pengadilan agama untuk mengambil hak asuh dari ibunya. Oh, oke, baik. Ya, sehingga Anda yang menempatkan dia di rumah Anda bersama anak-anak Anda. Ya, suaminya sih baik sih, Pak. Kalau suaminya baik, ya tidak apa-apa, terus terang aja. Ini kewajiban saya sebagai pamannya menafkahi dia. Dia kan bukan anak Anda. Alhamdulillah Anda sudah berbaik hati, mau mendidiknya, mau menjadikannya seperti anak Anda sendiri. Tapi saya sebagai pamannya juga berkewajiban, ini mohon diterima. Ya, nampak. Iya, betul. Oke, terang nggak apa ya, kita khawatirnya kan bapaknya tuh tersinggung gitu, bagaimana dianggap. Ada orang tersinggung kasih uang, Enggak, kan dianggap nanti kita menganggap dia nggak mampu. Orang sekaya-kayanya dikasih uang nggak bakal tersinggung. Iya, nampak. Oke, syukuran Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khair. Alhamdulillah, sesuai dengan pembahasan, semoga Allah berkahi harta Bapak. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan zakat yang ditunaikan atau dibayarkan untuk hutang atau yang gharim Ustaz, dan pengajuan mustahik adalah hutang dari hasil usaha, beberapa kali usaha yang gagal, dan kemudian terhutanglah beberapa nilai nominal yang dia pinjam dari beberapa temannya. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan di dalam penunaian zakat melunasi hutang dari suatu usaha yang dijalankan mustahik yang gagal? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Dilihat, kalau dia berhutang tentu untuk mengembangkan usahanya. Apakah usaha sebelumnya ini sudah cukup untuk kebutuhan pokok atau belum? Kalau usahanya selama ini aset yang berputar ada 10 juta. Laba bersihnya per tahun itu anggaplah 20 juta. 20 juta ini cukup untuk biaya hidup dia, kebutuhan pokok dia dan anak-anaknya. Anggap, ya. Maka namanya orang untuk ingin mengembangkan usaha terus. Lalu dia ngambil hutang untuk itu, maka ini tidak dibayarkan dari zakat. Karena melebihi kebutuhannya. Tapi kalau 10 juta tadi, laba bersih per tahun paling 5 juta. Atau enggak 10 juta juga. Dan kan dia kebutuhan pokok per tahun itu ada angka 15 juta. Ya. Berarti ini kan kurang. Sehingga dia sering gali lubang satu lubang untuk kebutuhan pokoknya, bahkan modal usaha pun sering tergerus. Sehingga dia butuh penambahan modal dengan cara berhutang. Ini boleh diberikan dari zakat.
Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya sebagai media pencerahan, barakallahu fikum. Karena kalau dia berhutang untuk memperkaya diri, memperbesar usahanya, dia berarti statusnya kaya. Nah, saya. Orang kaya nggak boleh menerima zakat. Yang pada awalnya cukup, cuman dikembangkan Tidak dianjurkan seorang muslim berhutang padahal cukup untuk biaya hidupnya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian jawaban, semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar pemirsa di Jakarta, Abu Umar, Jakarta Timur. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memiliki hutang riba dan harta saya berupa rumah yang saya tempati saat ini, Ustaz. Apakah lebih baik saya menjual rumah untuk melunasi hutang saya, sementara usia saya saat ini 55 tahun dan takut ajal tiba dalam keadaan hutang belum terbayar? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, betul. Kewajiban Anda berhenti dari riba. Berapapun usia Anda, walau baru usia 20 tahun, wajib berhenti dari riba yang sudah dilakukan. Bagaimana berhenti dari riba tadi? Diakhiri dengan membayar pokok hutangnya. Kalau bisa sisa bunga tidak dibayar, walillahilham. Tapi kalau tidak bisa dan Anda diintimidasi, ya bayar saja. Billahi taufiq. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Bapak Abu Umar, dan semoga Allah mudahkan. Kami angkat ke pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya seorang istri. Apakah saya salah jika saya menyarankan kepada suami untuk menjual sebagian tanah punya orang tua suami untuk biaya keperluan ibunya atau ibu mertua saya yang sudah tua, yang sakit-sakitan, di mana bapak mertua atau suaminya juga sudah meninggal, bapak mertua sudah meninggal. Apakah diperbolehkan bagi saya menyarankan itu, Ustaz? Mohon nasihat. Bagus, ya. Kalau mamanya ibu butuh perawatan, ya, dan anak kemampuannya pun terbatas, ya jual yang hak bagian waris si ibu tadi, istri tadi. Masya Allah. Billahi taufiq. Demikian Pak Abdullah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pertanyaan kami selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan warisan. Suami wafat dan ahli warisnya seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan, meninggalkan harta waris berupa tanah, rumah yang sertifikatnya masih diagunkan oleh istri. Bagaimanakah hukum pembagian warisannya, Ustaz? Dan apakah harus menunggu sampai cicilan lunas dulu baru bisa dibagi? Langsung dibagi, ya. Mengenai cicilan itu tanggung jawab si istri kalau dia yang mencicil sendiri. Untuk istri cuma 1/8, 7/8, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, bagi 3, 3 kali 8 sama dengan 24. Untuk istri 3/24, anak laki-laki 14/24, anak perempuan 7/24. Ya, lihat. Ya, bagian istri cuma kecil 3/24, anak laki-laki 14. Ya, maka banyak kasus istri yang menzalimi anak-anak yatim ini. Allah Akbar. Karena itu sebaiknya dibagikan waris dahulu. Khawatir nanti ditutup untuk mencicil utang dia, kemudian keburu dia menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga harta hak anak yatim ini hilang. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali masih berkaitan dengan pembahasan dari seorang dari pemirsa kita. Saya usia 57 tahun, Ustaz, seorang wanita, memiliki anak tunggal laki-laki dan ayahnya sudah wafat. Lalu saya menikah lagi. Bagaimanakah pembagian harta untuk anak tunggal saya? Dan setelah menikah lagi saya dikasih rumah dan tanah. Bolehkah harta yang saya punya saya hibahkan? Harta yang saya punya saya hibahkan ke yayasan, Ustaz? Ada dua pertanyaan. Ya, bagian warisnya istri 1/8, ayah dan ibu dari suami masih hidup. Sudah wafat. Sudah wafat. Sisanya 7/8 untuk anak laki-lakinya. Bolehkah dia hibahkan selagi dia hidup dan sehat?
boleh dia hibahkan. Baik, Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Allah menjaga Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh harta warisan antara hak anak laki-laki dan anak-anak perempuan dibagi sama rata, Ustaz? Karena ada wasiat dari ibu yang ketika hidup untuk dibagi sama rata. Mana yang harus dijalankan, Ustaz? Apakah wasiat orang tua, dalam hal ini ibu, atau ketentuan Allah yang sudah jelas di Al-Quran bahwa laki-laki lebih 2 bagian dari anak perempuan? Mohon nasihatnya. Semenjak kapan aturan manusia bila bertentangan dengan aturan Allah dipakai aturan manusia? Yang jelas manusia itu ciptaan Allah. Kemudian harta yang dia terima pun rezeki dari Allah. Allah membuat ketentuan dan kemudian dia lawan. Ya, maka sebagai seorang muslim, kalau dia tahu bahwa Allah membagi 2:1 dan dia lawan, itu namanya melawan, menentang, kafir namanya. Tahu dia dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan bila seseorang kalian wafat, untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tahu dia baca kitabullah, yakin itu firman Allah. Dia mengatakan, enggak, kalau anak saya enggak, saya bagi rata. Itulah yang kafir, menentang satu ayat dari firman Allah Azza wa Jalla. Allah barik fiik. Cukup jelas yang bertanya, dan semoga menjadi pencerahan. Allah mudahkan untuk membagi warisan. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam penunaian zakat harus ada ijab qabul antara pemberi yaitu muzaki dengan mustahik? Tidak ada, itu haknya dia. Cukup langsung diberikan saja. Pun kalau dia ambil langsung pun tidak ada masalah. Ya, tidak bagus. Fakir miskin datang bagi orang kaya, saya hitung zakat kamu ya, saya ambil sekian hak saya. Tidak bagus. Insyaallah. Kalau itu dilakukan oleh dia, jelas ini bisa dimaklumi. Ya, tidak ada masalah karena yang ambil haknya dia. Tidak perlu minta izin. Anda ngambil barang Anda di tangan orang, perlu minta izin? Perlu ada akad? Ya tidak. Yang perlu ada akad itu memindahkan hak orang ke orang lain. Itu perlu ada akad. Allah barik fiik. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya sebagai menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wasiat kepada anak angkat yang disampaikan kepada anak-anak kandung kami agar sebagian warisan diberikan kepada anak angkat kami, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khair. Itu bukan wasiat namanya. Kalau wasiat dia berkata selagi hidup, bila saya wafat 1/7 dari harta saya berikan ke anak angkat saya, itu yang namanya wasiat. Maka ketika orang ini wafat, dia itu berapa hartanya? Harta 7 miliar, ya, yang 6 miliar dibagi waris, 1 miliar dibagi ke anak angkat tadi. Jazakallahu khair. Demikian akhi, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga bank dari bank konvensional, Ustaz, yang kita miliki, apakah diperbolehkan untuk membayarkan hutang-hutang saudara yang memiliki kefakiran dan kemiskinan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Boleh, karena ini masuk bagian fisabilillah, fakir miskin. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan zakat. Apakah diperbolehkan, Ustaz, untuk mencetak buku-buku Islam yang kami lihat cukup bermanfaat, terutama bagi beberapa mustahik yang kami kenal dalam perkara bidang fikih ibadah, dan kemudian kami belikan dari zakat tersebut dan dibagikan? Apakah ini masuk ke dalam asnaf fisabilillah? Mohon nasihatnya. Kira-kira dibacanya enggak? Nah,
Masalahnya dia membaca apa tidak. Saya. Kalau tidak, buang-buang Anda. Lebih baik Anda kumpulkan mereka, ajak makan sarapan pagi gratis, siang gratis, makan malam gratis. Ayo saya ajak Anda, ajarkan Anda sholat yang benar. Nah, itu betul. Nah, Masya Allah, daurah ibadah. Ayo daurah ibadah. Itu lebih baik. Selain ajarkan teori, praktekkan bersama-sama sholat zuhur nanti, sholat asar, sholat maghrib, isya. Ya, baru dan pun mereka datang dijemput, pulang diantar. Kasih uang sehari itu. Haknya sebagai fakir miskin. Nah, itu mau mereka. Tapi kalau baca, ya, literasi kadang diambil, dia jual lagi dia. Jazakallah khair, demikian akhi yang bertanya, dan ini nasihat yang bermanfaat, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, diperbolehkan apakah tidak sebuah yayasan lembaga pendidikan untuk menghimpun zakat dari orang tua peserta didik, dan ketika zakat terkumpul memang tidak langsung dibayarkan atau disalurkan, penyalurannya biasa setiap tahun ketika ada beberapa tunggakan peserta didik yang kemudian di-cover dengan zakat tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ini tidak boleh. Ya, lebih baik pihak sekolah bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi, kemudian panggil amil zakat resmi untuk memberikan edukasi kepada orang tua siswa agar berzakat. Dan para orang tua siswa yang berzakat melalui amil zakat tadi ditandain, diberi kode oleh amil zakat. Ketika ada tunggakan karena memang fakir miskin, ya, para siswanya ya tinggal pihak sekolah menyampaikan ke las yang kemudian membayarkan fakir miskin tadi. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya, dan di lembaga pendidikan tersebut semoga menjadi pencerahan. Baik, yang berikan kesempatan pertanyaan via telepon kembali di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan CV di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Ada 2 orang anak, saya dan adik saya laki-laki, meninggalkan 1 buah rumah, dan saat ini rumahnya sedang proses jual, tapi belum ada sertifikatnya Ustaz. Nah, suami ibu saya itu bapak sambung ya, itu sudah maksudnya kami tidak diajak musyawarah gitu ya untuk penjualan rumah itu. Kemudian diketahui beberapa hari yang lalu tuh bapak saya sudah mengambil uang DP dari penjualan itu, sedangkan suratnya belum ada nih Ustadz, surat-surat rumahnya gitu ya. Kemudian kami berdua, saya dan adik saya itu disarankan untuk membuat surat ahli waris beserta karena rumah itu atas nama ibu saya ya. Saya disarankan untuk membuat surat ahli waris. Nah, di sini terjadi kendala ketika nama saya dan nama adik saya di kartu keluarga itu atas namanya adalah Pak Sambung, bukan Bapak kandung. Akhirnya disarankanlah pihak Dukcapil itu untuk ke pengadilan membuat penggantian nama di kartu keluarga supaya menjadi nama bapak kandung saya. Ini prosesnya ternyata sulit Ustadz, karena orang tua saya kandung, bapak dan ibu saya itu tidak memiliki buku nikah. Karena saya kurang tahu juga ya zaman dahulu itu menikahnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini qadarullah saya dipertemukan oleh pihak pengadilan itu dengan pengacara yang meminta bayaran untuk proses ini adalah 7 juta Ustadz. Pertanyaannya begini,
kalau misalnya kita setujui gitu ya Ustadz, apakah termasuk riswah atau bagaimana Ustadz? Enggak. Kalau dengan pengacara enggak riswah. Oh gitu ya Ustadz. Karena kan begini, si pengacara ini maksudnya memberitahukan kalau ibu jalan sendiri ke pengadilan sendiri, biayanya itu sekitar 300.000 ibu gitu. Tapi kalau ibu mau kita yang urusin, ibu nggak usah datang sidang dan segala macam. Nah, ibu bayar ke kami 7 juta. Iya, itu kan haknya dia yang bolak-balik. Ya udah, kalau ibu tidak mau bayar 7 juta, dia tidak riswah kalau mau bayar. Kalau tidak mau bayar, ya udah bolak-balik sendiri aja, lebih murah. Tapi kalau kita datang sendiri, Ustadz, pilihannya adalah tetap membayar pengacara ini 1 juta. Jadi membayar pengacara. Itu mah pilihan kepada ibu. Itu bukan riswah. Oh gitu ya. Iya. Kalaupun memilih salah satu di antaranya tetap nggak apa-apa ya Ustadz ya? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Oh, jadi bayar 1 juta ini juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Nah untuk yang satu lagi Ustadz pertanyaan, yang tadi masalah dengan ayah sambung saya itu bagaimana ya Ustadz? Karena beliau itu menjual rumahnya tuh tidak menentukan pembagiannya tuh seperti apa gitu. Haknya kan ada 1/4 haknya dia. Selagi 1/4 yang diambil halal, lebih dari itu dia makan api neraka. Oke. Oh, tapi Ustadz beliau mengklaim bahwa rumah itu milik bersama Ustadz, karena rumah itu ada setelah orang tua kami ini menikah gitu. Ada aset bersama di situ berarti Umu ya? Maksudnya ayah saya merasa seperti itu Ustadz, karena kan beliau itu perasaan dia atau kenyataan? Kalau saya pribadi ya, yang saya tinggal satu rumah ya, ibu saya bekerja, jualan gitu kan. Ayah saya juga bekerja, tapi maksudnya kalau secara penghasilan tidak sebesar ibu saya gitu ya. Kan Anda mungkin tidak tahu yang terjadi, tinggal tanyakan ke dia baik-baik. Oh gitu ya. Setiap di rumah ini berapa harta ayah yang masuk, itu diambil dulu oleh dia. Nanti dari hak istrinya dia dapat lagi 1/4. Jadi sebaiknya dibagi 2 dulu ya Ustadz ya? Belum tentu 1/2. Tanyakan dulu berapa haknya dia. Ditanya, ditabayinkan dulu Umu langsung ke ayah. Demikian ya? Oh gitu, baik Ustadz. Cukup jelas. Baik. Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ya. Allah membolehkan bagi seorang wasi, pengelola harta anak yatim, untuk mengambil makan dari harta anak yatim yang dikelola, dikembangkannya, bila kondisinya dia tidak mampu atau fakir miskin. Tapi kalau kondisinya berkecukupan, maka Allah tidak membolehkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala atas faedah ilmu yang bermanfaat, dan beberapa jawaban disampaikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan pendengar Radio Roja dalam pembahasan pagi ini bab wasiat. Dan alhamdulillah kita telah menuntaskan satu bagian dari pembahasan terkait dengan pengelolaan harta anak yatim. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah di kesempatan Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri pembahasan pagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولم يتكلف المجيء إلى البلاد مجرد اتصال. Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah dalam tema 6 mutiara prinsip Ahlul Athar. العلم إخواني هو أكبر مبيد
لهذه الأفكار الفاسدة. Penterjemah Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah. Ahad 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 14 September 2025. Waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. اتفقوا على أن يحدثوا فتنة بعد الحج. Informasi 0822 98000756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. أعوذ